Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu al-wasail mufidah lil hayatis sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan masuk pada pelajaran yang baru, dan untuk pelajaran yang baru ini kita akan membacakan sebuah risalah yang berjudul Fawaidud Dzikri wa Samaratuhu, faedah dan buah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Beberapa waktu atau beberapa
tahun yang lalu ya, kita sempat membacakan kitab ini ketika bulan Ramadan, tapi baru mungkin baru seperempatnya ya. Insyaallah kita akan membaca karena banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Dalam keadaan itu tidak semuanya ya, dari zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah wal waraq wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullahi ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik amalan kalian, amalan yang paling suci di sisi malikikum, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi derajatnya, lebih baik untuk kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak, lebih baik daripada kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian kemudian mereka memenggal leher-leher kalian atau kalian memenggal leher-leher mereka, yaitu jihad fisabilillah. Maka Rasulullah, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan bala, tentu saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan bagaimana besarnya, ya, betapa agungnya zikrullah ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita menganggap bahwasanya zikrullah ini mungkin adalah amalan yang remeh, ya, karena saking mudahnya, ya, sebagaimana kita akan bahas nanti. Saking mudahnya zikrullah, kita anggap mungkin ini sebagai amalan yang remeh, yang tidak ada atau yang sedikit manfaatnya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ini adalah sebaik-baik amalan.
Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya zikrullah ini. Betapa agungnya dan betapa besarnya faedah yang bisa kita dapatkan ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membacakan dan saya harapkan ya bagi antum semua dan terutama pihak DKM ini untuk menyiapkan ya, kitabnya, risalahnya. Kenapa demikian? Karena risalahnya tipis saja. Sengaja kita membaca kitab-kitab yang tipis ini supaya ada penyegaran. Selesai, alhamdulillah kita bisa masuk kitab yang baru lagi ya. Atau bisa diunduh di situs Syekh Abdul Razak hafizahullah, dan beliau telah mengizinkan untuk diperbanyak siapapun dengan kepentingan untuk dipelajari untuk kepentingan dakwah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah al-karim bimahamidihi alladhi huwa lahu ahlun wa usni alaihi al-khaira kullah la uhsi sana'an alaihi huwa kama asna ala nafsihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mil'a samawatihi wa mil'a ardihi wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'd. Ahmaduhu ala ni'amihi al-katsirah wa ala'ihi al-wafirah wa atayahu al-jammah. Lahul hamdu kulluhu wa lahul fadlu kulluhu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa qayyumus samawati wal aradin wa khaliqul khalqi ajma'in. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa aminuhu ala wahyih wa muballighun nasi syar'ah. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala hafizahullah, inna mawdu'a dzikrillahi azza wa jalla yata'allaku bi ahammil umuri wa a'zamiha wa ajalliha wa aulaha bil inayati wal ihtimam. Sungguhnya maudhu tema
Dzikrullah azza wa jalla. Tema dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tema yang berkaitan dengan perkara yang paling penting, perkara yang paling agung dan paling mulia, serta yang paling utama untuk kita ya betul-betul memperhatikannya, untuk kita betul-betul fokus untuk mempelajarinya. Fahuwa yata'allaqu bidzikrillahil azim, dzikri rabbis samawati wal ard wa rabbil alamin. Karena tema ini berkaitan dengan zikrillah, kita berzikir kepada Allah, mengingat dan menyebut Allah yang maha agung, mengingat dan menyebut Rabbis samawati wal ard, Rabbnya langit-langit dan bumi, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Mengingat dan menyebut penciptanya para makhluk, wa mujidin nas ajma'in, yang menciptakan seluruh manusia. Mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha pencipta, maha terpuji. Ya tidak ada yang lebih pantas untuk kita berzikir, kita mengingat dan menyebut kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Dzikrillah jalla sya'nuhu wa azuma sultanuhu wa tabaraka ismuhu. Dzikri al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Intinya adalah ketika kita berbicara zikrullah, kita berbicara tentang mengingat dan menyebut zat yang maha agung, zat yang paling sempurna, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna, zat yang telah menciptakan kita. Lalu apalagi yang lebih penting daripada ini? Qala inna dzikrallahi jalla wa ala huwa khairu ma surifat fihi al-awqat wa uzhiqat fihi al-anfas wa umdiyat fihi sa'at. Sungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sebaik-baik apa yang kita habiskan waktu kita untuknya. Nafas kita kita habiskan untuk zikrullah azza wa jalla. Bagaimana kita paling baik untuk menghabiskan waktu kita adalah dengan zikrullah, dengan mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dzikrullahi jalla wa ala tatma'innu bihi qulubul mu'minin wa taskunu nufusuhum wa ya'dhumu yaqinuhum wa yazdadu imanuhum. Zikrullah azza wa jalla, dengannya hati-hati orang mukmin menjadi tenang, jiwa mereka pun merasa tenang, keyakinan mereka bertambah besar, dan bertambah pula keimanan mereka. Zikrullah jalla wa ala huwa unwanus sa'adah
wasabilul falah fid dunya wal akhirah. Zikrullah Jalla wa'ala adalah merupakan unwan, alamat kebahagiaan dan jalan kesuksesan di dunia dan akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tuma'ninatin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun ala tahqiqi dzikrillahi jalla wa ala. Bahkan seluruh kebaikan, kebahagiaan, ketenangan di dunia dan akhirat, kenyamanan di dunia dan akhirat, itu tergantung dari perealisasian dari zikrullah Jalla wa'ala. Bal inna syara'i'a kullaha wa ta'at jami'aha innama syuri'at li iqamati dzikrillah. Bahkan seluruh syariat dan ketaatan semuanya tidaklah disyariatkan kecuali untuk menegakkan zikrullah. Fama syara Allahu azza wa jalla li ibadihi min salatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dzalika min at-ta'at illa li iqamati dzikrillah. Dan tidaklah Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya dari salat, puasa, haji dan selainnya dari ketaatan kecuali untuk menegakkan zikrullah. Ya. Ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bahwasanya zikrullah itu bukan hanya sekedar dengan kita melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah. Ya. Kalau seorang misalnya di dalam salatnya, salat itu ibadah dan termasuk ibadah yang paling mulia. Di antara kesempurnaan salat seseorang adalah dengan apa? Kalau dia melaksanakan salat itu dengan apa? Dengan khusyuk. Ya. Iqamatus shalah, karena itu yang diperintahkan kepada kita iqamatus shalah, kita sebagai contoh salat. Iqamatus shalah, mendirikan salat, menegakkan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, iqamatus shalah itu ada iqamatus shalah adz-dzahirah, ada iqamatus shalah al-batinah. Mendirikan atau menegakkan salat secara zahir. Yang kedua adalah mendirikan atau menegakkan salat secara batin. Menegakkan salat secara zahir adalah dengan apa? Dengan kita memenuhi rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Kita mentahqiq sallu kama ra'aitumuni usalli, salat tepat waktu, berjemaah bagi yang laki-laki di masjid. Ini secara zahir. Adapun secara batin, iqamatus shalah al-batinah adalah dengan khusyuknya seorang itu ketika salat. Ya, khusyuknya seorang itu ketika salat
adalah apa? Adalah dia dengan menghadirkan salat tersebut. Adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Semakin banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin khusyuk salatnya. Ya. Dan itulah tujuannya. Ya, kita semakin sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di salat kita, di puasa kita, bahwasanya kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fama syara Allahu azza wa jalla li ibadihi min salatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dzalika min at-ta'at illa li iqamati dzikrillah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya, ya, dari salat, puasa, haji dan yang lainnya, kecuali adalah untuk menegakkan dzikrullah azza wa jalla. Walihada sabata fil hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu faqala ayyul jihadi a'zamu ajran. Karena itu disebutkan dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang bertanya kepada beliau, ayyul jihadi a'zamu ajran, jihad yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran, yang paling banyak di antara mereka, yaitu di antara para mujahidin yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang paling banyak di antara mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak zikirnya. Yang paling banyak zikirnya itu bukan sekedar obat ketika dia sedang berjihad dia sambil kalimah thayyibah, tetapi dia betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah jihad, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya maksud dari dia berjihad adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dia ingat, dan itu yang terus tertanam dalam hatinya, sehingga dia tidak melenceng dari niatnya. Ya. Apalagi ketika dia ditambah berzikir kepada Allah dengan lafaz dan hatinya bersamaan. Ya ditambah lagi. Tapi kalau dia berzikir tanpa dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya ini juga bukan itu yang diharapkan. Ketika kita berbicara zikrullah, berzikir kepada Allah, bukan hanya sekedar kita ya menyebut kalimah-kalimah thayyibah, tetapi juga bagaimana kalimah-kalimah thayyibah itu kita pahami dan kita hadirkan maknanya ketika kita mengucapkannya. Itu yang sebaik-baiknya. Ya. Dalam keadaan ketika kita berzikir kepada Allah dan itu hanya
Ya, karena kita manusia terkadang lalai dengan maknanya. Tetapi kita sekedar berzikir saja, kita sudah merasakan manfaat yang luar biasa. Apalagi kalau kita berzikir ya dengan makna zikir itu sendiri, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu luar biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi tabaraka wa taala dzikra. Yang paling banyak di antara mereka yang menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Kemudian orang ini bertanya lagi, fa ayyus shaimina a'zamu ajran. Orang-orang yang berpuasa yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Yaitu siapa di antara mereka yang paling banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara lana salata waz zakata wal hajja was sadaqah. Kullu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Kemudian orang ini bertanya tentang sholat, zakat, haji dan sedekah. Siapa di antara orang-orang yang beribadah dengan ibadah ini yang paling banyak pahalanya? Setiap ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lillahi tabaraka wa taala dzikra. Yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala Abu Bakar li Umar, ya Aba Hafs, dhahabat dzakiruna bi kulli khair. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajal. Abu Bakar berkata kepada Umar, wahai Abu Hafs, ya, dhahabat dzakiruna bi kulli khair. Orang-orang yang berzikir ini membawa seluruh kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, benar. Ini luar biasa zikrullah. Ya. Apapun ibadah dan ketaatannya, maka yang paling baik adalah ketika ibadah dan ketaatan itu betul-betul ya kita lakukan dengan zikrullah, mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga roh ibadah itu betul-betul terasa bahwasanya kita sedang melakukan ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan kita. Fadzakiruna humul haqiquna bil ujuril azimah wa darajatir rafi'ah wal manazilil aliyah fil jannah. Maka orang-orang yang berzikir kepada Allah inilah yang mereka berhak untuk mendapatkan pahala-pahala yang begitu besar, derajat-derajat yang begitu tinggi, dan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Zikrullah
huwa ruhul qulub wa hayatuha wa sababu namaiha wa quwwatiha wa yatarattabu alaihi minal ujuril azimah wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah ma la yuhsi addahu illallahu jalla wa ala. Dan zikrullah merupakan ruhul qulub, ruh dari hati seseorang. Ya. Karena itu kata sebagian ulama, kebutuhan hati untuk zikrullah. Ya, dari kalamnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam kalau tidak salah. Ya, itu bagaikan kebutuhan ikan terhadap air, yang mana ketika ikan tidak ada air, ikan itu mati. Demikianlah ketika hati kita tidak dihidupkan dengan zikrullah, maka dia akan mati. Nasallallahu alaihi. Maka zikrullah adalah ruh dari hati-hati kita, kehidupan hati kita. Ya, sebab berkembang dan kuatnya hati seseorang adalah dengan zikrullah. Begitu juga pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, bahkan seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, itu didapatkan dengan zikrullah. Dengan zikrullah seorang itu mendapatkan pahala-pahala yang besar, kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, dan tidak ada yang mampu untuk menghitung kebaikan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah dari pelajaran kita yang baru ini, fawaidud dzikri wa thamaratuhu, faedah-faedah zikrullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.